Shalom, Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku terkasih, selamat pagi. Hari ini bersuka cita bisa bersekutu bersama melalui ibadah program streaming. Majelis Gereja mengucapkan selamat beribadah Minggu 7 Juni 2020 dalam persekutuan keluarga-keluarga di rumah masing-masing. Ibadah yang kita lakukan saat ini tanpa mengurangi nilai-nilai iman dan persekutuan. Kiranya kita tetap mampu dan menghayati makna ibadah dengan tetap percaya bahwa Tuhan di tengah-tengah kita semuanya. Ini semua kita lakukan sebagai tanggung jawab dan kesaksian dalam mendukung himbauan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Selanjutnya, kami akan membacakan warta jemaat. Yang pertama, ibadah Minggu bulan Juni 2020. Selama masa pandemi COVID-19 dan social distancing serta penerapan PSBB. Memperhatikan himbauan pemerintah tentang social distancing, maklumat Kapolri, PGI, Sinode GKJ, PGIW Jabar, pemberlakuan PSBB di Kota Bandung, dan situasi yang ada, maka pada bulan Juni, Majelis GKJ Kiara Condong masih menerapkan ibadah keluarga. Ibadah Minggu yang biasanya dilaksanakan di gereja, sekarang dilaksanakan di rumah masing-masing. Untuk kelancaran ibadah rumah tangga atau keluarga tersebut, maka akan didistribusikan. Yang pertama, panduan ibadah dan teks khotbah beserta video khotbah didistribusikan melalui WhatsApp. Yang kedua, saat ini GKJ Kiara Condong juga menyediakan layanan ibadah online yang bisa dilihat di akun YouTube GKJ Kiara Condong mulai pukul 08.30. Yang kedua, sidang majelis. Sidang majelis gereja akan diadakan pada hari Minggu 7 Juni 2020. Bagi jemaat yang memiliki kepentingan dapat menyampaikan melalui surat atau email gereja yang ditujukan kepada Majelis GKJ Kiara Condong. Yang ketiga, Komisi Anak. Layanan sekolah minggu GKJ Kiara Condong saat ini dijalankan melalui online. Jemaat dapat mengikuti di rumah masing-masing setiap hari Sabtu pukul 16.00 dengan melihat akun YouTube GKJ Kiara Condong. Aksi sosial. Apabila jemaat menghendaki membantu jemaat yang terdampak ekonomi karena pandemi COVID-19 ini, bantuan dapat dikirimkan melalui rekening bendahara gereja yang dapat dilihat dalam warta jemaat dengan isi berita aksi peduli sesama. Kami tekankan untuk pesan pastoral majelis gereja, juga himbauan pemerintah social distancing, penerapan PSBB, majelis gereja perlu untuk membatasi kegiatan bersama. Kegiatan kita tunda sampai waktu yang baik dan aman bagi semua dan dapat bergereja seperti semula. Jemaat yang terkasih, untuk petugas hari ini, Minggu 7 Juni 2020, pelayan firman, Pendeta Emeritus Bambang Pratomo, pengiring pujian Bapak Dimas, pemandu nyanyian jemaat Ibu Wati, sound system multimedia Bapak Anjar dan Bapak Kristanto. Majelis gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Saudara-saudariku kekasih Kristus, hari ini kita masih beribadah di rumah. Pada Minggu Trinitas, hari Minggu setelah Pentakosta ini, tema pengajaran Tuhan adalah terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Tritunggal. Zaman ini ada realitas yang menyedihkan, yang terjadi pada lingkungan hidup. Semesta yang diciptakan Allah, baik adanya, telah dirusak karena kuasa dosa. Bahkan bencana terjadi sering disebabkan ulah manusia yang mengeksplorasi sumber daya alam secara salah,
sehingga mengakibatkan berbagai macam kesengsaraan. Melalui ibadah Minggu Trinitas ini, marilah memahami panggilan Allah Trinitas, dan karenanya turut terlibat dalam karyanya yang memulihkan ciptaannya. Marilah kita memulai ibadah dengan bangkit berdiri, mengangkat pujian kemuliaan surgawi dalam lagu nyanyian suplemen 175 bait 1, Angkat Bala Sorga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini berlangsung dalam nama Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang oleh karena kasih dan kemurahannya, Dia memelihara seluruh ciptaannya. Damai dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus ada dan beserta dengan saudara-saudara. Amin. Yesus Kristus telah naik ke sorga. Roh Kudus yang dijanjikannya sudah dicurahkan. Dengan rohnya yang kudus, yaitu roh Bapa, yang juga adalah roh Sang Anak, Dia telah dan terus menyertai. Kisah kasihnya tidak berhenti, melainkan berlanjut dalam daya Roh Kudusnya. Umat diamanati untuk ambil bagian dalam karya pemulihan ciptaannya yang sudah rusak, untuk kembali menjadi ciptaan yang diperkenan Allah. Dari tahta kudusnya, Dia menguasai, Dia menolong dan menghibur kita, serta memampukan kita melanjutkan karya kasih-Nya. Kita akan sambut dalam lagu pujian kita, Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja
Saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengarahkan mata iman kita ke tahta kemuliaan Kristus di sorga. Dia yang naik ke sorga menyediakan tempat kemuliaan bagi setiap orang percaya. Telah datang dalam Roh Kudus untuk menghibur dan menguatkan pengharapan kita. Sama halnya seperti muridnya yang ditegur untuk segera kembali berkarya. Marilah berbalik, berjalan dan berkarya di bumi tempat kita berpijak, sekaligus tempat Allah mengutus kita ambil bagian dalam karya pemulihan atas alam semesta ini. Ya, terima kasih. Kami diingatkan, dipanggil berkarya nyata untuk bersama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memulihkan ciptaannya. Dalam litani tobat, mendasari pertobatan kita, ada firman, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Benar, kini tersadarlah kita. Perintah kasih wajib kita jalankan, baik kasih kepada sesama kami manusia maupun kasih terhadap alam semesta, tempat di mana Tuhan menempatkan kami hidup. Namun, yang terjadi adalah kami membalas kasih dengan kebencian. Kami mengotori bumi dengan berjenis-jenis polusi karena keserakahan kami, manusia. Sungguh berbukti, begitu mudahnya hati kami bersulut kemarahan, kegeraman, iri, dengki dan dendam, marah dan tak peduli. Bagaimanakah keadaan teman, sahabat, dan alam sekitar kami? Ya Tuhan, Allah kami yang penuh kasih, di dalam Tuhan Yesus ampunilah kami. Ajarilah kami untuk saling mengasihi. Rasa angku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Saudara, siapa yang menyesali dosa karena masih jauh dari kesempurnaan memberlakukan kasih, kita telah menyatakan penyesalan dosa. Dan sekarang, bagi setiap orang yang sungguh-sungguh menyesali dosa, firman anugerah ditujukan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh menyesali dosa. Di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 17, Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sendiri menyatakan, "Bapakku bekerja sampai sekarang,
maka aku pun bekerja juga. Nah, inilah saudara, karya Kristus Yesus Tuhan kita yang tidak pernah berhenti dalam berkarya, termasuk karyanya yang memulihkan, yang menyelamatkan, karya yang terus tidak pernah berhenti. Ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, sebagai anugerah yang luar biasa mesti kita juga tanggapi secara serius. Oleh karena itu, terimalah sekarang berita anugerah yang sudah kita dengar, kita lanjutkan dengan penerimaan atas petunjuk hidup baru. Tuhan berfirman di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 begini. Kamulah bangsa yang terpilih, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dari Allah, yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Inilah saudara, petunjuk hidup baru supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah yang sudah memanggil kita dari kegelapan kepada terang. Mari kita sambut dalam lagu Kesanggupan dan Sukacita dengan bangkit berdiri, saudara. Saya undang semua, mari anak-anak, ibu bapak, kita bangkit berdiri mengungkapkan nyanyian kita, Nama Yesus yang termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Silakan saudara untuk duduk kembali. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya saudara, pada hari Minggu ini, mari kita datang di dalam doa untuk mohon kuasa Roh Kudus menaungi kita dalam mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, puji syukur, hari ini kami Tuhan perkenankan kembali beribadah di rumah kami dan di berbagai tempat di mana Kau memperkenankan kami untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kini sabda Tuhan hendak kami dengarkan, sabda Tuhan hendak kami mengerti untuk juga kami lakukan. Bukalah mata hati kami supaya sabda Tuhan sungguh terus menggerakkan hati kami untuk hidup ambil bagian dalam karya pemulihan Allah bagi semesta alam ini. Hamba-Mu yang Tuhan urapi untuk melayankan firman Tuhan hari ini, biarlah juga diurapi oleh Roh Kudus, supaya melalui apa yang dikatakan, kami semua boleh dibangun dalam iman, pengharapan, dan kasih. Terima kasih Bapa, kuduskan kami siap mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami berdoa. Amin.
Saudara, kita telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, juga anak-anak, dan kita semua di rumah dan di manapun saudara bisa mengikuti ibadah pada hari ini. Hari ini adalah hari Minggu Trinitas. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada dua bagian dari kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat 24 sampai pasal 2 ayat 4. Itu bagian pertama. Lalu bagian yang kedua dari Kolose pasal 1 ayat 15, 16 dan 20. Mari kita camkan firman yang boleh kita dengar saat ini. Kejadian pasal 1 ayat 24 sampai 2 ayat yang keempat. Begini. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Itu bagian pertama, saudara. Nah, bagian yang kedua dari Kolose pasal 1 ayat 15, 16, dan 20. Difirmankan demikian. Ia, maksudnya lah Yesus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia.
Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikian saudara, firman Tuhan pada hari ini, hari Minggu Trinitas. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dengan penuh pengharapan untuk mampu berkarya juga. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira kita mengerti bahwa karya penciptaan Allah luar biasa. Kita yakini itu. Tema pada pengajaran hari Minggu Trinitas ini adalah terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Boleh dengan mungkin bahasa yang lebih keren, terlibat dalam proyek besar Allah, yaitu memulihkan ciptaan. Saudara, dengan tema ini didasarkan pada dua bagian ayat Alkitab tadi, bahkan juga pada petunjuk hidup baru maupun pada berita anugerah tadi, ada tiga hal penting yang akan kita dapatkan dalam pengajaran pada hari Minggu Trinitas ini. Pertama adalah ciptaan Allah mesti harus dipulihkan. Lalu yang kedua, siapa yang memulihkan? Sebenarnya dari tema sudah dijawab, yaitu Allah Trinitas. Lalu yang ketiga, kita orang percaya terlibat dalam karya pemulihan bersama dengan Allah kita. Nah saudara, itulah paling tidak tiga hal yang penting yang kita dapatkan dari pengajaran hari ini. Pernah dalam satu kelompok anak-anak yang sedang bermain itu ada cangkriman, ya, bedek-bedekan, tebak-tebakan. Begini, anak itu di sebuah halaman rumah melihat sebuah pohon jambu. Mungkin di gereja ini ada kompleks gereja ini ada pohon jambu di sana. Seorang anak bertanya, itu pohon jambu itu siapa yang menanam? Lalu yang menjawab kebetulan si anak ini, oh itu bapak saya dulu yang nanam. Dikejar lagi pertanyaan, bapakmu itu bibitnya dari siapa? Katanya, katanya dari bapaknya bapak saya. Oh dari kakekmu toh? Iya katanya. Terus kakekmu dari siapa? Dapat bibit itu? Ya dari bapaknya kakek saya. Oh dari kakek buyutmu ya? Iya terus kakek buyutmu dapat dari mana itu? Lah nggak tahu, pokoknya asalnya dari Tuhan lah. Nah anak itu katakan begitu. Pokoknya asalnya dari Tuhan. Tuhan yang nanam lah. Oke. Pada satu hal yang lain ada orang yang memang sukanya itu naik gunung ya. Naik gunung begitu hobi. Lalu ditanyalah orang ini, ngapain sih kamu kok suka naik gunung, kan itu rekoso. Apa sih yang kamu cari? Emang udah hobi sih katanya. Mau gimana lagi? Iya kalau hobi, kenapa kamu kok harus naik gunung? Lalu dia ngomong, di sana di puncak gunung, setiap gunung yang aku daki itu, aku bisa melihat luar biasanya Allah menciptakan semesta alam ini. Nah lagi-lagi, semua itu luar biasa karena ciptaan Allah. Saya kira kita juga masing-masing punya keyakinan itu saudara. Semua segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Tetapi apakah dengan tahu dan mengerti serta meyakini bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah, serta merta kita menjadi tahu dan percaya bahwa Allah juga memulihkan untuk menyelamatkan? Saudara, belum tentu setiap orang yang tahu bahwa ini adalah ciptaan Allah, lalu menjadi tahu dan mengerti serta percaya juga bahwa itu juga dipelihara, dipulihkan oleh Allah. Belum tentu. Karena apa? Karena hanya Alkitab saja yang memberitahu kepada kita bahwa Allah Sang Pencipta itu juga Allah yang memulihkan, Allah yang memelihara, Allah yang menyelamatkan.
Hanya melalui Alkitablah kita bisa percaya bahwa yang mencipta dan juga sekaligus yang memelihara, yang memulihkan, yang menyelamatkan itu adalah Allah. Di luar Alkitab tidak ada yang bisa mengerti bahwa segala sesuatu itu juga dipulihkan oleh Allah. Saudara, memang bumi seisinya diciptakan oleh Allah dan sekaligus dipelihara oleh Allah. Alkitab, saudara, memberikan satu kesaksian dalam kitab Kejadian. Kalau saudara baca dari ayat yang pertama, semua dijadikan oleh Allah. Dan bumi serta isinya yang dijadikan oleh Allah itu disebutkan semua baik adanya. Jadi semua ciptaan Allah, bumi seisinya ini baik di mata Allah. Karena dari yang semula tidak berbentuk, yang semula kosong, lalu sekarang berbentuk dan dibentuklah oleh Allah dengan sabdanya, berfirman. Dan jadilah hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Dan Allah katakan semua ini baik adanya. Sesudah semuanya itu dinyatakan baik adanya, lalu apa lagi? Allah menciptakan manusia seturut dan segambar dengan Allah sendiri. Lalu diciptakanlah manusia seturut dan serupa dengan Allah. Setelah manusia diciptakan, apa yang dinyatakan oleh Allah dalam menilai jagat raya ini? Allah katakan setelah menciptakan manusia, semuanya amat baik. Kalau tadi baik adanya, sekarang setelah manusia dicipta, semua amat baik adanya. Mengapa? Karena bukan saja tertata rapi seluruh tatanan alam semesta ini, tetapi sekarang ada yang mengelola. Karena manusia diberi mandat oleh Allah mengelola. Maka disebut manusia itu sebagai mahkota ciptaan. Karena dia diberi mandat untuk mengelola. Jadi jelas Allah mencipta. Tapi bagaimana? Apakah memang dunia ini rusak? Kok perlu dipulihkan? Nyatanya saudara, berbagai tempat di negeri kita, di daerah kita, mungkin di sekitar kita nek banjir, kalau hujan deras, do banjir. Ya, itu kan juga sudah mengganggu kehidupan. Mengapa seperti itu? Karena apa? Manusia di dalam mengelola, di dalam melaksanakan mandat pengelolaan, salah. Manusia salah arah dalam mengelola alam ciptaan yang dimandatkan oleh Allah. Manusia mendengarkan suara iblis, mengabaikan suara Allah. Itulah dosa manusia. Lalu akibat dosa, alam rusak, bumi rusak. Hubungan manusia dengan Allah rusak. Hubungan antar manusia rusak. Hubungan antara manusia dan ciptaan lain rusak. Sudah tidak lagi mencerminkan kemuliaan Allah. Tentang kerusakan alam raya, saya rasa kita sudah bisa memperhatikan ya. Tingkat polusi makin menjadi-jadi. Dalam beberapa waktu terakhir dengan adanya COVID ini, Bandung sedikit bersih polusi udaranya. Tapi nanti akan kembali pulih ketika sudah normal-normal seperti dulu-dulu. Ketika kita menyaksikan berbagai tempat banjir, itu akibat apa? Ulah manusia juga hutannya di atas sana gundul. Atau mungkin sampah menyumbat di mana-mana. Ketika air mengalir tersumbat, terjadilah banjir itu. Dan itu sebenarnya apa? Ulah manusia. Nah, akibatnya berlanjut sampai hari ini kerusakan itu. Nah, apakah kerusakan ini? Mungkin belum kita melihat tisu yang kita gunakan sehari-hari. Kertas. Terus korean kuping itu. Wah, macam-macam itu semua kan dari perut bumi ini digali. Nah, apakah dengan tingkat kerusakannya makin menjadi-jadi ini akan dibiarkan, saudara? Memang ada orang yang mengatakan, ya toh ini sudah diciptakan Allah lah. Toh nanti juga makin lama makin tua jagat raya ini dan akhirnya akan punah. Ya seperti tukang jam, membuat jam, beker misalnya, diciptakan, dibuat, sudah jadi ya jalan sendiri taktik-taktik. Engkau rak ya mati karepe dhewe. Alkitab tidak memberi kesaksian seperti itu, saudara. Justru Allah Sang pencipta adalah juga sang pemelihara.
Allah Sang Pencipta adalah juga pihak yang bagaimana bisa semua ini kembali selamat pulih seperti dulu, baik dan atau amat baik adanya. Allah tidak membiarkan ciptaan itu berjalan sendiri. Apalagi dalam firman anugerah tadi, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Kristus Yesus Sang Anak bersama dengan Bapa terus bekerja melakukan semua itu. Nah, siapa Allah yang bekerja itu, saudara? Siapa Allah yang mencipta dan yang memulihkan menuju ke keselamatan? Tema hari ini disebutkan terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Tritunggal. Itu berarti Allah Tritunggal. Wah, kalau kita bicara tentang Tritunggal, aduh ya. Mungkin kita juga mengalami kesulitan bagaimana kalau ada orang tanya, Allah Tritunggal. Tak pelak ternyata saudara kita yang muslim juga ada olok-olokan untuk kita. Allah wong Kristen ana telu kan gitu. Bapa, Anak, Roh. Tapi biarlah. Karena kepada kita, hanya kepada kita sajalah melalui Alkitab sajalah kita diberi tahu. Allah membuka diri, memperkenalkan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa sebagai Sang Pencipta, baik alam semesta maupun menciptakan kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang percaya. Penciptaan itu juga dilanjutkan bagaimana Allah memulihkan dengan karya Yesus yang menebus, yang adalah Dia Sang Anak. Lalu kita terus dituntun untuk dalam hidup dalam kesetiaan, kita dibukakan jalan oleh taufik dan hidayahnya. Itulah Roh Kudus yang memberikan taufik dan hidayah. Yang kalau kita perhatikan pokok-pokok ajaran GKJ, saudara, di sana disebutkan dalam proses pemeliharaan Allah, penciptaan Allah, Allah Bapa itu dalam pokok ajaran kita adalah Bapa yang memang mencipta dan karyanya itu ada dalam periode Israel, zaman Perjanjian Lama. Sementara Yesus Kristuslah yang berkarya pada periode fakta Yesus. Dan Roh Kudus adalah Allah yang terus berkarya pada periode sesudah Yesus Kristus naik ke sorga. Ya, walaupun ini juga masih perlu kita dalami. Tapi Alkitab memperkenalkan Allah yang bekerja, Allah yang mencipta, Allah yang memelihara, yang memulihkan adalah Allah Tritunggal kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya rasa kita tidak sedang belajar Allah Tritunggal sekarang. Mungkin dalam katekisasi akan terus diperdalam. Nah, saudara, bagaimana Allah bisa bekerja? Oh, Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang terus bergerak. Lalu kita tadi terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah. Berarti siapa yang terlibat? Yang terlibat adalah kita orang-orang percaya. Kita orang-orang yang sudah ditebus, diselamatkan. Tadi di dalam petunjuk hidup baru disebutkan dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih. Kitalah orang-orang yang telah terpilih, diselamatkan. Supaya apa? Begini. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah yang telah menyelamatkan, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kitalah orang yang telah diselamatkan, yang telah ditebus oleh Allah, yang punya peran ambil bagian memberitakan perbuatan besar Allah. Terlibat dalam proyek besar Allah memulihkan ciptaan ini. Nah, saudara, apa perbuatan-perbuatan besar Allah? Dalam konteks tema kita hari ini, tentu perbuatan besar Allah adalah Allah yang memulihkan ciptaan yang sudah rusak untuk kembali dipulihkan menjadi baik dan baik adanya. Sehingga semua kembali mencerminkan kemuliaan Allah. Semua mendatangkan sukacita, kesejahteraan bagi semua ciptaan. Tidak lagi antar manusia terus konflik. Antara manusia dan semua ciptaan masing-masing saling terancam. Ini yang perlu dipulihkan dan Allah telah memulihkan itu. Maka partisipasi kita, peran kita mitra sebagai mitra Allah, mari kita memulihkan itu. Karena ini panggilan. Tentu saudara, dalam kerangka memberitakan pekerjaan perbuatan Allah, kita harus melakukan sesuatu. Bukan hanya kita berteori. Mitra Allah wajib aktif
dalam karya memulihkan. Ada satu ilustrasi saudara, di satu tempat wisata rohani. Di sana ada sebuah patung Yesus. Ya. Tapi patung itu tangannya wis potol. Gitu. Tangan yang satunya sudah potong, nggak tahu kemana. Tapi itu dibiarkan begitu saja. Setiap orang yang berwisata, tentu ngapain kok potol tangannya orang didandani gitu. Lalu selalu bertanya, kenapa ini penjaga kok tangannya nggak ada satu? Penjaga selalu menjawab pertanyaan begini, tangan yang satunya adalah Anda. Apa artinya saudara? Ya ini tinggal satu tangan, yang satunya adalah Anda. Jadi Andalah, kitalah, orang-orang yang terus bertanya itulah yang mesti harus berperan, berkarya. Tidak berdiam diri saja. Luar biasa, patung potong tangannya dibiarkan saja. Ternyata yang tangan satunya adalah saya, saudara dan kita semua. Saudara, amat baik atau yang baik itulah yang dikehendaki oleh Allah. Seperti ciptaan asalinya. Bapakku bekerja, aku pun juga bekerja sampai sekarang. Itulah Allah kita. Nah, kita ambil bagian dalam karya pemulihan itu sudah jelas bahwa kita adalah mitra Allah sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menjadi mitra, lalu apa yang bisa kita lakukan saudara? Apa yang bisa kita lakukan? Kita adalah teman kerja Allah untuk memulihkan semua menjadi baik. Tentu ini bukan hal yang mudah, tetapi juga tidak sulit. Biasanya kita itu tidak mau hidup rekoso. Kita menghindar dari hal-hal yang berat, apalagi yang menderita. Kita akan hindarkan itu. Padahal Allah menempatkan kita di bumi, tempat di mana kita tinggal ini dengan berbagai macam problematika kehidupannya. Allah menempatkan kita untuk dandani, untuk memperbaiki, untuk memulihkan tempat di mana kita tinggal ini. Maka kita terpanggil sebenarnya untuk hidup berdampingan dalam rangka new normal ini ya, kenormalan baru. Ada satu pendapat, jangan kita punya pikiran bahwa kita hidup berdampingan itu kita tidak aktif. Ya. Kita berdampingan dengan corona atau nyatanya, tapi kita juga harus siasati. Nah, bagaimana siasat kita? Taatilah aja aturan-aturan pemerintah yang ada. Ambil jarak, tidak senang keluyuran, tidak senang kongko-kongko tanpa ada faedahnya, ya, maskeran, jaga kesehatan dan semua sejenis sebagai patokan dari tingkat kesehatan. Nah, saudara, dalam kerangka kita hidup berdampingan dengan kesengsaraan yang ada di dunia, kita tidak menghindar, tetapi kita menguatkan diri karena Tuhan menguatkan kita. Roh Tuhan adalah roh yang menguatkan, roh yang memberi pengharapan. Maka kreativitas kita untuk mendampingi atau berdampingan dengan semua persoalan sekitar kita ini sangat diperlukan. Sebenarnya dalam konteks menata ciptaan, memulihkan ciptaan, sehingga karya penyelamatan Allah pun bisa berlaku dan tetap harus berlaku dalam seluruh alam ciptaan, itu tidak terlalu sulit kok saudara. Ya banyak tips-tips sederhana sebenarnya. Bagaimana kita bisa memulihkan ciptaan. Di jalan-jalan di kota Bandung ini kan ada Kang Pisman ya. Itu persoalan sampah menyampah kan. Apa itu Kang Pisman? Pirsa? Ya. Ayo, pisahkan? Bukan. Kumpulkan. Nah, pisah-pisahkan, manfaatkan. Ini saya kira bukan hal yang susah kan. Godong numpuk godong, plastik numpuk plastik ya. Kumpulke dadi siji kan begitu. Terus itu dipilah-pilah, lalu recycling, bagaimana kita mengolahnya untuk bisa bermanfaat. Ini juga filosofi yang luar biasa. Citarum harum misalnya kan. Bagaimana kita bisa ambil bagian dalam hal-hal yang seperti itu. Banyak tips-tips yang lain misalnya, bagaimana hemat air. Mungkin sekarang kurang hemat air ya, karena harus
cuci tangan ya. Tapi tidak masalah dalam masa-masa ini. Bagaimana hemat listrik misalnya, semua perkantoran, semua rumah tangga cetet listrik. Belum lagi kompor gasnya. Bagaimana kita bisa hemat yang seperti itu? Itu peran kita secara praktis. Bagaimana juga misalnya melestarikan flora dan fauna yang ada di sekitar kita. Kalau sore itu siapa itu? Sahabat yang nganu ulo itu. Ular-ular itu. Panji, sahabat Panji. Ulo kok ora dipateni itu dicekel dijol kene. Dalam kerangka apa? Boleh Anda bunuh kalau terpaksa, itu ada di dalam rumah Anda misalnya. Tapi kalau itu terpaksa, sebab masih bisa golek pawang ular. Tapi kalau terpaksa bunuh saja. Dalam keterpaksaan. Sementara ular juga makani kodok, tikus, itu kan predator-predator yang demi kelestarian ini semua. Misalnya lagi tips-tips bagaimana kita belanja hemat. Wah, kalau orang sudah pegang ATM atau kartu kredit wes sembuh rakelingan. Bagaimana kita bisa berhemat dalam belanja misalnya. Juga tas-tas kresek gitu kan, model-model gitu. Nah, bagaimana tips itu bisa kita lakukan, Saudara? Ini hal-hal yang sederhana. Sendiri bisa lakukan. Dalam komunitas keluarga kita bisa. Komunitas gereja kita bisa, komunitas masyarakat juga bisa. Dicanangkannya dalam minggu terakhir ini nanti, kan dalam rangka HUT Kiara Condong ada tema GKJ Kiara Condong peduli. Ya. Apakah rasa peduli hanya karena soal finansial, soal bagi sembako? Saya katakan tidak. GKJ Kiara Condong, Gereja Kristen Jawa, peduli. Apakah konsentrasi kita hanya pada warga jemaat? Atau meluas ke yang lain, yang bukan warga jemaat? Apakah fokus kita hanya kepada membagi sembako? Mesti harusnya tidak. Karena peduli adalah peduli tentang kemanusiaan yang punya jiwa, punya angan-angan, punya persoalan-persoalan psikologis. Ada begitu banyak orang yang rindu untuk dijamah, disapa, tidak dibiarkan. Ada begitu banyak, bukan saja warga, tapi banyak orang yang lain yang rindu untuk, pripun kabari kan begitu ya. Gimana keadaan sekarang? Bukan hanya ketika kita dalam doa itu jelas, tapi rasa. Nah, saya rasa GKJ peduli. Ini bukan hanya persoalan bantuan berbagi sembako. Jauh mestinya harus lebih dari itu. Sehingga sementara kita dalam ketegangan situasi sekarang ini, semua bisa terjamah oleh sapaan mesra antar kita. Itu penting sekali. Ini adalah bukti kasih. Nah, Saudara, kita ada partner Tuhan. Dalam proyek besar Tuhan memulihkan ciptaan dari yang buruk rusak menjadi kembali pulih. Dan saudara serta saya adalah partner Allah, mitra Allah. Maka mari kita ambil bagian dalam proyek besar Allah memulihkan ciptaan mulai dari sekitar kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk berkarya menjadi mitra baik Allah untuk proyek besar Allah. Amin. Saudara, sekarang saatnya kita masuk saat teduh, dan pada saat teduh inilah akan diungkapkan lantunan lagu. Memang ada kebimbangan di antara kita. Ada persoalan-persoalan yang gelap yang menyelimuti. Tapi ada satu keyakinan yang teguh bahwa Tuhan memberi pertolongan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, kasih-Nya terus dicurahkan. Sehingga siapapun yang bimbang, siapa yang risau, di situ memperoleh kekuatan baru. Inilah, mari kita masuk saat teduh. Saat aku bimbang, di saat ku tersesat, tak sadari gelapnya jalanku. Dunia tak menentu,
ku sadari jalan yang ku lalui semuanya hanya sementara. Satu jalan yang pasti, hidup bersama Yesus. Damai selalu mengiring langkahku. Kasih-Nya setia bagiku. Kasih-Nya memberi pertolongan. Kasih-Nya tercurah setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Kini telah ku sadari jalan yang ku lalui semuanya hanya sementara. Satu jalan yang pasti, hidup bersama Yesus. Damai selalu mengiring langkahku. Kasih-Nya setia bagiku. Kasih-Nya memberi pertolongan. Kasih-Nya tercurah setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Kasih-Nya setia bagiku. Kasih-Nya memberi pertolongan. Kasih-Nya tercurah setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah secara bersama-sama kita mengungkapkan pengakuan iman kita seturut rumusan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Sebagai keterlibatan kita bersama orang lain dan pihak-pihak lain, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Di tengah rasa syukur karena Engkau memperkenankan kami beribadah saat ini, juga rasa syukur karena berkat-berkat Tuhan yang melimpah dengan sandang pangan dan papan, serta bentuk-bentuk berkat yang lain yang kami rasakan. Kami juga tetap bersyukur bahwa di tengah kami merasakan
tertimpa oleh berbagai kesulitan, termasuk saat ini kami masih merasakan dampak dari wabah corona. Kami tetap Tuhan panggil dan satukan dalam kesehatian, dalam ibadah, baik di rumah maupun di tempat-tempat lain. Kami arahkan mata hati kami kepada Tuhan. Di tengah rasa syukur itu Tuhan, hati kami juga tergerak. Karena kami melihat ada berbagai macam persoalan kehidupan kami di tengah hidup ini. Saudara-saudari kami yang ada di dalam derita sakit penyakit, Tuhan Engkaulah Allah yang terus mengulurkan tangan kasih jamahan bagi kesembuhan mereka. Saudara-saudari kami yang ada dalam penderitaan karena persoalan-persoalan ekonomi, terkhusus sebagai akibat dari COVID-19 ini. Mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan atau berkurang. Tuhan tolonglah, kiranya Engkau tetap memberikan pengharapan kepada mereka, supaya keseharian mereka juga tercukupi oleh karena kuasa Tuhan melalui berbagai pihak yang menolong, mengulurkan tangan kasih untuk mereka. Anak-anak kami kiranya juga dalam berkat Tuhan, di mana mereka masih harus terus bersekolah, studi di rumah. Kami juga mohon kiranya Engkau kuatkan mereka. Mereka sudah rindu untuk kembali bermain dengan teman-teman mereka. Tapi biarlah curahkan roh kesabaran buat anak-anak kami. Demikian juga setiap kami, telah sekian waktu kami rindu untuk bersama-sama kembali dengan komunitas dan saudara-saudari kami yang lain, termasuk dengan keluarga-keluarga besar kami. Kami sadar Tuhan, ini adalah cara Tuhan juga untuk mendidik kami, lebih bersabar, lebih mengandalkan Tuhan, sehingga kami pun pada saatnya yakin Engkau dapat pertemukan kembali kami dengan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, di dalam mewujudkan langkah-langkah bagi pemeliharaan iman, bagi kesaksian, supaya sekalipun kami dalam kondisi sulit seperti ini, tetap kami dihidupkan oleh kuasa Roh Kudus yang sudah tercurah, untuk kami tidak sepi dalam pelayanan, untuk kami tidak putus asa dalam kami mewujud nyatakan panggilan gerejawi dan kekristenan kami. Saudara-saudari kami yang Kau tempatkan pada tugas-tugas khusus bagi mengatasi berbagai kesulitan bangsa kami ini, baik mereka yang ada di pemerintahan dari pusat hingga daerah dan RT kami masing-masing, maupun mereka yang ada dalam pelayanan-pelayanan masyarakat, terutama pelayanan kesehatan, kiranya tetap juga dikuatkan oleh Tuhan, dimampukan dengan bijaksana, mengambil langkah dan melaksanakan langkah-langkah dengan keberanian, tapi sekaligus dalam tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga memohon kiranya Engkau terus melindungi kami, menjagai kami. Kami percaya bahwa apa yang telah kami rasakan dan sedang kami rasakan ini adalah pengujian bagi pengharapan kami, supaya kami lebih berpengharapan kepada Tuhan saja. Sembari kami juga mengupayakan diri kami untuk tetap sehat sesuai dengan aturan-aturan protokoler yang ada bagi tingkat kesehatan kami. Bapa, peliharalah keluarga kami masing-masing. Persoalan-persoalan setiap keluarga, biarlah juga Tuhan mampukan kami untuk kuat dan mampu mengatasinya. Inilah syafaat kami di hari kami masuk pada Minggu Trinitas sesudah Minggu Pentakosta. Kiranya kami boleh semakin menghayati dan mau melakukan panggilan, ambil bagian sebagai mitra Tuhan untuk memulihkan ciptaan sekitar kami menjadi lebih baik dari hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Syafaat kami berdoa. Amin. Juga syafaat-syafaat khusus untuk saudara yang masih memerlukan menaikkan syafaat khusus, bisa saudara lanjutkan di rumah saudara masing-masing dengan kesungguhan hati untuk membawa pergumulan khusus saudara kepada Tuhan.
Pada hari Minggu Trinitas ini, marilah menghadap Tuhan dengan membawa persembahan. Kepada Dia yang bertahta di sorga mulia, layaklah ditunjukkan puji-pujian untuk kemuliaan dan sembah serta persembahan. Kita persembahkan persembahan syukur dan sikap tekad berserah kita kepada Dia, sambil menyatakan kebenaran firman. Dalam Mazmur 118 ayat 1, yang demikian, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari persembahan ini kita haturkan dengan nyanyian pengiring persembahan pelengkap Kidung Jemaat 146 bait yang pertama, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari persembahan ini kita haturkan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Pencipta dan yang Maha Baik, janji-Mu mengatakan, berbahagialah orang yang murah hati, sebab mereka akan beroleh kemurahan Allah. Ajarkanlah kami bermurah hati ya Tuhan, agar kami mendapatkan kebahagiaan sejati dan kemurahan Allah yang Kau janjikan itu. Sadarkanlah kami senantiasa ya Tuhan, bahwa kami dapat hidup dan selamat hanya oleh kemurahan dan anugerah-Mu saja. Karena itu ingatkanlah juga kami, agar bersikap murah hati kepada sesama kami. Kami percaya dengan memberi, kami akan menerima. Dengan mengasihi, kami akan dikasihi. Dengan menjadi miskin, kami akan menjadi kaya. Dengan berkorban bersama Engkau, kami akan hidup kembali dan memperoleh segala berkat di sorga. Ya Tuhan, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebagian dari pemberian-Mu kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami, bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa dan roh, serta harta yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan berterima kasih, sebab kami sudah menerima sangat banyak dari Tuhan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda iman, sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi, berbagi dan berkorban. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini ya Tuhan, untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di bumi ini. Kiranya Engkau berkati orang yang mengelola persembahan ini. Dan di akhir doa ini, kami juga bersama-sama berdoa Bapa kami, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, ibu, bapak, dan anak-anak, saya panggil sekarang untuk bangkit berdiri. Kita akan terima pengutusan yang dari Tuhan serta terima berkat-Nya. Tuhan menciptakan alam semesta dengan baik adanya.
Ketika telah selesai menciptakan manusia, Tuhan menganggap bahwa segala sesuatu dipandangnya amat baik. Manusialah titah penerima mandat memelihara dan mengelola alam semesta. Hanya manusialah makhluk yang bisa bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Allah menghendaki semuanya bisa kembali pulih dalam perkenannya. Roh Kudus, roh kebenaran, memampukan kita untuk berpartisipasi dalam karya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, memulihkan tatanan semesta alam ini. Allah Tritunggal mengajak dan memampukan saudara-saudara melanjutkan karya kasih Allah untuk menjadikan alam semesta ini menjadi semakin lebih baik dari keadaannya yang sekarang, sehingga kita tetap mampu mengangkat derajat flora dan fauna dan sesama manusia serta semesta alam ini. Kita akan lantunkan lagu Betapa Kita Tidak Bermegah. Inilah rasa syukur kita. Betapa kita tidak bermegah. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Anak-anak, ibu, bapak, dan saudara, saudara-saudara menjadi mitra karya Allah dalam memulihkan ciptaan menjadi lebih baik dari hari ke hari. Saudara adalah mitra dalam karya yang luar biasa mulia. Sekarang jalanilah hidup saudara dengan sungguh-sungguh, mengambil tanggung jawab sebagai teman sekerja Allah untuk memulihkan ciptaan. Kini saudara, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Pergi dan jadilah pelaksana mandat memulihkan ciptaan bersama Allah Tritunggal. Itulah kesaksian hidup saudara. Berkat Tuhan sekarang terimalah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan pujikan Hai Puji Namanya. Hai puji namanya, terang cahaya
cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terdiri. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terdiri. Hai puji namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terdiri. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak di rumah maupun di berbagai tempat di mana saudara bisa mengikuti ibadah pada Minggu Trinitas ini. Tentu selamat hari Minggu. Kita sudah merayakan Pentakosta seminggu yang lalu, dan biarlah Roh Kudus terus mendorong kita untuk tetap bersemangat. Tetap jalani ketentuan-ketentuan standar sehat pada saat-saat kita sedang seperti ini. Biarlah kita tetap di rumah, kita tetap mengenakan masker, tetap hidup sehat dengan makanan maupun dengan olahraga yang cukup, serta kita tentu bersedia untuk ambil jarak. Saatnya Tuhan pasti akan memberikan kepada kita harapan-harapan baru untuk menjalani hidup yang baru. Sekali lagi, selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi pada ibadah selanjutnya. Terima kasih, kembali Tuhan menyertai kita. Hai puji